Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah jawaban tema kurikulum dasar ke-1. A. Jawaban pertanyaan mengenai fun learning. Yang ke-1, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses pembimbingan minat belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena pada dasarnya kita ingin menumbuhkan minat belajar dan minat baca pada anak, maka prosesnya harus fun learning. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca pada anak. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya adalah mutlak atau wajib. Pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning? Sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning terlebih dahulu adalah anak. Jadi bukan motivator atau orang dewasa. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning terlebih dahulu adalah motivator atau orang dewasa. Karena kita harus menciptakan suasana bahagia terlebih dahulu sebelum anak-anak mulai bermain dan belajar bersama kita, agar anak dan kita sendiri dapat menikmati proses kegiatan belajar bersama anak-anak. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning adalah dengan small step system dan individual system. Yang kedelapan, bagaimanakah cara mengevaluasi apakah anak sudah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasinya yaitu dengan melihat apakah si anak sudah senang bertemu kembali dengan kita dan apakah si anak sudah merasa ingin bermain dan belajar kembali bersama motivatornya. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan adalah si anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan anak akan mau belajar kapanpun dan dimanapun tanpa batas waktu dan tidak ada paksaan dari siapapun. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak akan merasa belajar itu seperti membosankan, terus anak akan merasa belajar itu beban, dan si anak tidak mau mengulangi kembali apa yang telah diajarkan oleh motivator atau gurunya, dan anak akan menjadi generasi yang benci belajar. B. Jawaban pertanyaan mengenai small step system. Yang ke-1, apa pengertian small step system? Small step system adalah sebuah proses pembimbingan belajar secara bertahap. 2. Mengapakah proses belajar harus dilakukan secara small step system? Proses belajar harus dilakukan secara small step system atau secara bertahap karena kita ingin mencapai tujuan utama, yaitu proses belajar yang menyenangkan atau fun learning. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu tujuannya untuk mencapai proses belajar yang menyenangkan atau fun learning. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Cara motivator agar dapat mewujudkan proses belajar yang small step system adalah dengan individual system. Dengan individual system kita dapat melakukan pendekatan kepada si anak. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak yang terjadi jika kita menerapkan small step system adalah anak akan merasa belajar itu sangat menyenangkan, dan anak tidak akan bosan untuk belajar, dan anak akan mau mengulangi kembali pelajaran di rumah tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampaknya adalah motivator akan sulit mengetahui apa kemauan dan kemampuan si anak, dan sulit untuk beradaptasi dengan anak, dan anak akan merasa terpaksa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.